Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelas B mata kuliah pemrograman dasar akan mengerjakan tugas yang dictionary. Tugasnya yang pertama membuat dictionary bernama data sampah yang menyajikan informasi tiga jenis sampah yaitu organik, anorganik, dan B3. Yang pertama akan membuat dictionary bernama data sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Nah, value dari sampah organik ini adalah dictionary baru yang berisikan jumlah sampah, jumlah sampah yang bernilai numerik 20 dan ada key lain yang namanya lokasi pembuangan. Itu isinya ini baru organik. Lalu ada dari dictionary data sampah yang selanjutnya ada sampah organik. Terus value dari key sampah organik ini sama juga dictionary baru. Pembuangan pula. Lalu key yang terakhir dari dictionary data sampah yaitu sampah B3. Eh, jumlah sampah 60 kasih hubungan 4 B3. Nah, selanjutnya jika sudah membuat dictionary data sampah yaitu cetak jumlah sampah anorganik dan lokasi pembuangan sampah B3. Ini sekarang kita memanggil dictionary-nya, lalu mengakses indeks sampah anorganik dan ininya jumlah sampah. Data sampah, mengakses sampah B3, sampah B3 ya memang, dan mengakses key lokasi pembuangan. Kita buka di command prompt. Nah, jadi ini untuk soal nomor 1 yaitu mencetak jumlah sampah anorganik yaitu 250 dan lokasi pembuangan sampah B3 yaitu tempat pengelolaan B3. Itu bisa begini tuh. Keterangan soal pertama. Kasih jarak. Coba ke soal selanjutnya. Itu menambah dan memodifikasi data dalam dictionary. Itu menambah jenis baru bernama elektronik dengan jumlah 40 kilo dan lokasi pembuangan di pusat pengelolaan elektronik. Setelah itu memperbarui jumlah sampah organik menjadi 130 kilo.
orang berarti soal 2. Lalu yang pertama menambah jenis sampah baru. Berarti data sampah, kasih nama sampah elektronik yang isinya yaitu dictionary baru. Jumlah sampah, jumlah sampah dengan 10 dan lokasi pembuangan itu ada di pusat pusat pengelolaan elektronik. Nah, udah, lalu memperbarui jumlah sampah organik menjadi 130 kilo. Jadi data sampah sampah organik, lalu jumlah sampah menjadi 130 kilo. Lalu mencet Lu cetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Print data sampah. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini menambahkan jenis sampah baru yaitu sampah elektronik. Itu jumlah sampahnya 40 kilo dan lokasi pembuangannya ada di pusat pengelolaan elektronik. Kayak gini. Lu mengupdate, memperbarui jumlah sampah organik menjadi 130 kilo yang asalnya 120. Jadi, oh bisa di print data sebelum diubah-ubah untuk menjadi perbedaan. Terus ini untuk sebelum diubah yaitu jumlah sampah organik ini ada 120 dan yang setelah diubah menggunakan perintah ini jadi 130 sampah organik. Lalu yang soal selanjutnya itu menggunakan dictionary data sampah, tulislah program yang memeriksa jenis sampah dan mengelompokkannya berdasarkan jumlahnya. Jika jumlah lebih dari 100 kilo, penggunaan intensif diperlukan untuk jenis sampah. Jika tidak, jenis sampah adalah batas aman. Gunakan pertimbangan IFAS untuk menyelesaikan tugas ini. Ini bisa print soal 3 untuk ya sebagai ini tanda aja. Lalu mengelompokkan jenis sampah berdasarkan jumlah sampahnya. Dikarenakan mengelompokkan semua data sampah ini bisa menggunakan perulangan untuk menggunakan perulangan yang ada di sini. Perulangan pada dictionary bersarang yaitu for ID orang, info ini. Jadi untuk semua key yang ada di dictionary utama dan ini adalah value-nya. Jadi berdasarkan item yang ada di dictionary utama. Jadi untuk membuat itu Nah, ini untuk membuat itu bisa menggunakan for i, a in data sampah items. Jadi akan melakukan perulangan key dan value di dictionary utama itu data sampah. So ini akan berperan sebagai key-nya dan i-nya berperan sebagai value-value-nya. Itu bisa membuat variabel yaitu jumlah jadi jumlah sampah. Jumlah sampah ini adalah value dari
Ki jumlah sampah. Jadi jumlah ini adalah value kita bisa menggunakan A, yaitu dari Ki jumlah sampah. Oke. Lalu ada kondisi, jika lebih dari 100 kilo cetak pengelolaan intensif diperlukan untuk jenis sampah. If jumlah lebih dari 100, maka print F pengelolaan intensif di- diperlu- diperlukan untuk jenis sampah. Jadi sampah ini kita bisa langsung memanggil I, karena I ini adalah mewakili setiap key yang ada di dictionary data sampah items. Lalu else-nya print jenis sampah dulu, I dalam lalu bisa dijalankan. Lalu terakhir, oh, nah, sebentar, kasih kosong dulu biar ada jaraknya. Nah, jadi ini untuk soal ketiga. Jadi jika jumlah sampah lebih dari 100 kilo, maka akan dicetak pengelolaan intensif diperlukan untuk jenis sampahnya. Dan jika tidak, jenis sampahnya dicetak lalu akan menambahkan dalam batas aman. Jadi karena bisa lihat di sini juga, sampah organik ini jumlahnya lebih dari 100, itu 130, maka akan masuk ke kondisi yang ini. Jadi pengelolaan intensif diperlukan untuk I, yaitu key dari iterasi yang sedang dilakukan oleh perulangannya. Jadi karena sampah organik ini lebih dari 100, yaitu 130, maka akan masuk ke yang ini. Pengelolaan intensif diperlukan untuk ini. Selanjutnya begitu juga untuk sampah anorganik, karena jumlahnya 250, maka akan masuk juga ke kondisi yang ini. Dan untuk sisanya, karena B3 ini jumlahnya cuma 60, jadi akan masuk ke else, yaitu dalam batas aman. Key-nya dulu dicetak lalu menambahkan dalam batas aman. Begitu juga untuk sampah elektronik, karena jumlah sampahnya 40, jadi masuknya ke kondisi yang else, jadi di print key-nya lalu dalam batas aman. Jadi begini untuk outputnya dari soal 1 sampai soal terakhir. Oke, mungkin berikut untuk tugas dictionary ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.